saya Rizky Ananda Saputri. Aku mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram dan prodi aku Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Nah, kali ini aku bakal ngebahas topik yang mungkin udah sering nih kita dengar, yaitu Pancasila. Tapi tenang, bukan cuma hafalan ya. Di video kali ini aku bakal ajak kalian lihat gimana sih Pancasila itu sebenarnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Guys, kalian sadar gak sih? Kadang kita hafal Pancasila tapi lupa maknanya. Iya, kayak password wifi kampus diucapin tiap hari tapi gak ngerti gunanya. Makanya di video kali ini aku bakal ngebahas Pancasila sebagai dasar negara dan masih relevan gak ya di zaman digital kayak sekarang? Karena ternyata 5 sila itu gak cuma buat upacara, tapi buat hidup kita semua. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari kepribadian serta kebudayaan nasional. Ia menjadi fondasi moral, etika, dan hukum dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir dari hasil pemikiran para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman dalam kebijakan nasional. Namun, di era globalisasi, nilai-nilainya menghadapi tantangan seperti individualisme dan intoleransi. Karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila perlu terus diperkuat agar tetap menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Setelah berbagai usulan dari tokoh seperti Muhammad Yamin dan Supomo, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, yang berisi 5 sila dasar: kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur berbangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan, serta mencerminkan kepribadian Indonesia sendiri. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar atau pedoman hidup. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan seluruh penyelenggaraan pemerintahan, hukum, serta kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Nuto Nagoro 1983, Pancasila memiliki 2 kedudukan pokok. Yang pertama, sebagai dasar negara yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan hukum. Kedua, sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman moral dan etika bagi warga negara. Kedudukan Pancasila ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
Selain itu, menurut Kailan 2013, Pancasila memiliki beberapa fungsi penting sebagai dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, serta jiwa dan kepribadian bangsa, serta sumber hukum. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam bidang politik dan hukum, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Teman-teman, kita bakal ngebahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah dijelaskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, yaitu States Fundamental Norm. Artinya, semua peraturan hukum harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Kailan 2013, fungsi Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar negara, yaitu landasan dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan kenegaraan. Kedua, sebagai ideologi nasional yang mengandung cita-cita, nilai, dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu pedoman bagi rakyat Indonesia dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial. Empat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mencerminkan karakter khas bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain. Yang kelima, sebagai sumber hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berperan dalam bidang politik dan hukum, tetapi juga dalam bidang sosial, budaya, dan moral kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Implementasi ini penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Adapun penerapan nilai setiap sila antara lain yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjalankan ibadah sesuai agama dan juga keyakinan masing-masing. Menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati hak asasi manusia, berlaku sopan dan adil, dan juga beradab terhadap sesama manusia. Menghindari kekerasan dan diskriminasi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga keutuhan NKRI dan toleransi antar budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan dan juga menghormati pendapat orang lain dan menegakkan prinsip demokrasi. Berpartisipasi dalam kehidupan politik serta secara bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berperan aktif dalam kegiatan sosial. Menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mendukung pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan nasional. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berperan aktif dalam kegiatan sosial, menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
serta mendukung pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial agar menjadi budaya hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ia mengandung nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa dan juga menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik, hukum, sosial, dan moral. Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tetapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan beradab sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Teman-teman, saran dari saya adalah pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Pancasila harus lebih dari kontekstual agar generasi muda itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi pedoman yang hidup tidak hanya dalam teks konstitusi, tetapi juga dalam perilaku nyata seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, intinya Pancasila itu bukan cuma buat dihafal waktu upacara doang, tapi buat dijalanin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal-hal kecil aja deh, saling menghargai, gotong royong, dan berbuat adil. Kalau kita semua bisa menerapkan hal itu, Indonesia bakal terus jadi negara yang kuat dan harmonis. Sekian dari video aku. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jadi generasi Pancasila yang bukan cuma ngomong doang, tapi juga bertindak. Bye-bye.